Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang General Dynamic Loadings, beban segitiga, beban segi 4, beban rem, dan juga beban segitiga sama kaki. Oke, kita bahas dulu yang diketahuinya ini. Yang diketahuinya ini akan sama untuk semua beban, namun yang membedakan adalah nilai TD-nya ini. Nah, sama untuk P1, P2, P3 itu 2000 kg, 1500 kg, dan 800 kg. Ini dari mana? Ini dari numerical example yang week 5. Ntar aku buka dulu. Kita scroll ke bawah dikit. Nah, contohnya tuh ini. Nah, kemudian perbedaannya tuh pada nilai K. Nilai K-nya ini aku nyesuaiin yang dominan aja. Ini kan K-nya agak berbeda. Nah, untuk nilai K-nya ini aku samain dengan beban segitiga, kemudian beban rem, dan seterusnya. Jadi, kita ambil yang dominan aja, nilai K-nya. Agar mempermudah penjelasan gitu. Nilai K itu apa? Nilai K itu adalah nilai kekakuan. Nah, selanjutnya, nilai M-nya ini massa. Di input aja. Kemudian, omega kecilnya ini, rumusnya itu sama seperti sebelumnya. Akar, buka kurung, K dibagi M. Satuannya radian per second. Kemudian YST1 sampai 3 itu rumusnya P1 dibagi K. Untuk YST2 itu P2 bagi K. Untuk YST3 itu P3 dibagi K. Nah, untuk TD-nya ini menyesuaikan numerical example. Nah, di sini kan pakainya 0,4, 0,4, dan 0,3. Makanya aku input sini 0,4, 0,4, 0,3. Nah, selanjutnya bikin tabel dengan judul kolomnya tuh T, simpangan, simpangan, simpangan. Nah, ada 4 kolom seperti ini. Untuk detiknya aku pakai 2 detik aja. Bagi berikut. Dengan selisihnya tuh 0,01. Jadi bikin 2 ya. Gini aja, kemudian di scroll ke bawah. Nah, kemudian YT yang pertama itu pakai TD1, YT kedua pakai TD2, YT ketiga pakai TD ketiga. Nah, ini nanti seperti yang selanjutnya itu juga sama. Jadi perbedaannya itu pada nilai TD. Nah, sama untuk T kurang dari TD itu rumusnya sebagai berikut. Yang ini sama untuk T kurang dari TD itu rumusnya adalah ini. YST1 dikali buka kurung 1 minus cos buka kurung omega ini dikali T nya ini. Nah, semuanya dikunci kecuali nilai T. Kemudian tutup kurung, tutup kurung. Kemudian di scroll sampai 0,4. Di scroll sampai 0,4. Nah, kemudian untuk 0,41 ya, itu pakai rumus yang ini. Kenapa? Karena nilai T-nya ini lebih besar dari nilai TD. Nah, ini aku sampaikan yang manual dulu, tanpa fungsi if. Nah, nanti kalau yang perhitungan selanjutnya itu udah aku pakai fungsi if, biar mempermudah gitu. Ini penjelasan aja, untuk yang beban segi 4. Pertama, dikarenakan T-nya lebih besar daripada TD, maka kita pakai rumus yang ini. Sama itu YST ini, YST1 dikali cos buka kurung omega yang ini dikali buka kurung T yang ini dikurang TD yang ini. Kemudian tutup kurung, T-nya jangan dikunci, tapi TD-nya dikunci. Nah, kemudian minus cos buka kurung
omega ini dikunci dikali nilai T. Tutup kurung, tutup kurung. Enter, kemudian scroll. Ini scroll ke bawah sampai time frame 2 detik. Nah, untuk YT yang selanjutnya itu sama. Cuma perbedaannya itu pada rumus yang dipakai. Nah, kalau TD3 kan batasnya 0,3. Nah, maka pada waktu 0,31 kita pakainya rumus yang ini. Kemudian untuk cara copy dari kolom pertama ke kolom kedua itu sama aja. Kita copy dulu yang ini ke sini. Kemudian YST1-nya tukar ke YST2. Nah, kemudian nanti di scroll. Nah, untuk kondisi yang ini, di copy yang ini, kemudian copy ke samping. Nah, selanjutnya tinggal disesuaikan. Nilai YST-nya, biasa gini aja. Kemudian nilai TD-nya juga. Selanjutnya nilai T-nya juga. T-nya ini digeser ke sini. Ini ada 1, 2, nah, ada 2. Kemudian enter. Nah, ya udah, nanti tinggal di scroll aja. Begitupun yang waktu TD3 ini ya, itu sama. Namun yang membedakan itu pada rumus yang digunakan. Apabila T-nya lebih gede dari TD, maka rumusnya berbeda. Nah, ini untuk cara yang manual. Untuk bikin grafiknya sama, seperti yang sebelum-sebelumnya, yang udah saya sampaikan. Select data, kemudian add, satu persatu. Select data, nih, P, kemudian add kan, nanti namanya disesuaikan. Yang pertama nih P2000, kemudian TD 0,4. Nah, kemudian untuk sumbu X values-nya selalu kolom waktu, kemudian sumbu Y values-nya itu yang ini, sesuai dengan P dan TD yang kita pakai. Kemudian oke. Nanti grafiknya jadi seperti ini. Untuk judulnya, respon struktur beban segi 4, dan sumbu Y-nya horizontal displacement, sumbu X-nya itu time, satunya second. Nah, nanti, ini kan 2 detik awalnya. Diubah aja 1,5. Untuk cara bikin grafiknya sama, seperti yang video sebelumnya, yang week 4 ini, sama. Nah, selanjutnya, setelah beban segi 4 ini jadi, kita lanjut ke beban segi 3. Nah, tadi kan beban segi 4, kita rumusnya itu pakai manual. Yang artinya apabila dia lebih gede dari TD, maka rumusnya kita ubah. Nah, tetapi untuk beban segi 3 dan seterusnya, ini aku pakai fungsi if. Jadi rumusnya agak panjang, tapi nggak apa-apa. Kita bahas di video ini juga rumusnya. Jadi kita cukup bikin rumus 3 di atas ini aja, kemudian di scroll ke bawah. Maka dia akan langsung menyesuaikan semuanya. Caranya itu, nah, kita patokannya 2 rumus ini aja. Untuk yang beban segi 3. Nah, caranya itu pertama, masukin dulu nilai TD ya, TD1, TD2, TD3. Sebagai berikut, ini dari numerical example yang di PowerPoint kelima. Dimasukin aja, disamain. Kemudian untuk time frame-nya sama, 2 detik juga, dengan selisih 0,01. Nah, selanjutnya kita bikin satu rumus ini dulu aja. Nanti tinggal di copy-copy ke sampingnya. Oke, pertama sama dengan if. Jika nilai T-nya ini lebih kecil dari TD, maka pakai rumus ini. Jika salah, maka pakai rumus ini. Nah, konsep if-nya seperti itu aja. Jadi kita klik dulu if, buka kurung, kemudian logical test-nya dimasukin. T yang ini kurang dari sama dengan TD yang ini dikunci. Oke. Kemudian titik koma. Nah, ini kan pembatasnya titik koma kalau di Excelku. Nanti menyesuaikan aja pada Excel teman-teman sekalian. Apabila koma, maka diketik aja koma. Apabila titik, maka di input aja titik. Nah, di sini kan titik koma. Oke, setelah titik koma selesai,
itu langsung aja linkkan YST-nya ini, YST1 sesuai dengan TD yang kita pakai. Karena ini TD1, maka kita pakainya YST1. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau P-nya sama gitu. Nanti itu tergantung numerical example yang kita coba gitu ya. Nah, dikali 1 minus cos omeganya ini, lalu yang ini omeganya, karena nilai omeganya cuma 1. Omega dikunci dikali dengan T. T-nya ini nggak dikunci. Kemudian dikurang, buka kurung 1 bagi TD. TD-nya TD1. Kemudian dikunci, tutup kurung, dikali dengan buka kurung nilai ini. T yang ini nggak dikunci, dikurang, buka kurung sin. Nah, buka kurung omega yang tadi dikunci dikali T. Dan tutup kurung dibagi omega. Ya, sesuai rumus. Omega dikunci, kemudian tutup kurung sebanyak 3 kali. Nih. Nah, setelah itu titik koma. Titik koma, rumus yang ini. YST-nya, YST1, karena bebannya 2000, kemudian dikali, buka kurung, yang ini ya, 1 dibagi, buka kurung, TD1, kemudian jangan lupa dikunci, dikali dengan omega kecil yang tadi ya, yang di awal tadi, kemudian jangan lupa dikunci, tutup kurung, dikali, buka kurung, sin, buka kurung, omega ini tadi, yang di awal tadi, jangan lupa dikunci, dikali T, yang ini, kemudian tutup kurung yang ini, kemudian minus sin, buka kurung, omega yang ini, tutup kurung, dikali, buka kurung, T yang ini, tanpa dikunci, minus TD1, dikunci, kemudian tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, kemudian minus cos WT, atau cos omega T, cos omega yang tadi, yang di awal ini, jangan lupa dikunci, kemudian dikali dengan T, T-nya ini nggak dikunci, dan tutup kurung 3 kali. Nah, jadi setelah saya lihat rumusnya ini, semuanya dikunci, kecuali nilai T, yang ini, kemudian enter. Setelah itu di scroll, setelah di scroll, di copy ke samping, yang atas-atas ini ya. Nah, setelah itu, kita contohkan pada kolom yang kedua ini. Nah, kita kan tadi TD1 udah, sekarang TD2. Maka dari itu, ini kita geser ke nilai T, semuanya, agar kita nggak bikin rumus lagi. Kita tinggal copy. Nah, untuk TD1, kita geser ke TD2. Bentar. Nah, kemudian YST1-nya kita geser ke YST2. Karena pada numerical example, itu bebannya berbeda. Nah, setelah selesai, tinggal di scroll. Nah, gitu pun yang kolom ketiga ini. Nah, kita lihat apakah benar bebannya itu berbeda. Nah, pada beban segitiga, itu P1-nya 1500, P2-nya 1200, P3-nya 800. Maka dari itu, nilai YST-nya juga berbeda gitu. Nah, kemudian ditandain pada area 0,41, 0,41 dan 0,11. Ditandain gini. Cukup ditandain gini aja sebagai perbedaan rumus gitu. Perbedaan rumus yang dipakai. Tapi karena kita pakai if, jadi kita cukup bikin rumus kayak gini aja, kemudian di scroll ke bawah. Grafiknya sama. Ini grafiknya cukup
dihubungkan aja sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X nya itu selalu waktu, sumbu Y nya itu selalu horizontal displacement. 1, 2, 3. Ini ya, kurang lebih gini. Nah, kita lanjut ke beban rem. Nah, beban rem kita cek dulu Google Classroom. Nah, untuk beban rem kan ini pakai P-nya sama, 2000 kg semua. Maka dari itu YST yang kita pakai itu cuma nilai YST 1 aja. Kemudian enter. Nah, perbedaannya itu pada nilai TD-nya. Nilai TD-nya ini. Oke. Seperti biasa, agar satu rumus jadi tinggal scroll, maka kita pakai fungsi if. Untuk beban rem. Nah, jika nilai T-nya kurang dari TD, maka pakai rumus ini. Jika lebih gede atau salah, maka pakai rumus ini. Jadi caranya itu, dua rumus ini sama dengan if, buka kurung, nilai T-nya ini kurang dari sama dengan nilai TD, 1. Kemudian dikunci, titik koma, YST ini, YST 1, dikunci dikali, buka kurung 1 dibagi TD, TD-nya ini, kemudian tutup kurung dikali, buka kurung, nilai T-nya ini, minus, buka kurung 1 dibagi omega, omeganya yang awal tadi, yang ini. Nah, setelah dikali omega, tutup kurung, dikali sin, buka kurung, omega yang tadi, dikunci, dikali dengan T. T-nya nggak dikunci. T yang ini ya. Kemudian tutup kurung, tutup kurung. Kemudian titik koma, YST yang awal tadi, YST 1, dikunci, dikali, buka kurung 1 plus, buka kurung sin, buka kurung, dikali nilai sin ini. Nah, ini kan 1 dikali ini kan sama aja sin omega ini dibagi ini. Nah, satunya kita hilangin aja, kita ganti dengan ini. Maka dari itu rumusnya ini nggak ada 1 dibagi apa gitu. Aku langsung tulis sin aja. Nah, setelah itu tadi 1 kan udah plus, buka kurung sin, buka kurung omega ini, omega yang tadi, dikali, jangan lupa dikunci omeganya, dikali buka kurung nilai T nya ini, minus TD, TD nya jangan lupa dikunci, kemudian tutup kurung, minus sin, buka kurung, nilai omega tadi, yang awal tadi, omega ini, dikunci, dikali T, T nya ini, kemudian tutup kurung 2 kali, dibagi, buka kurung, TD yang ini, jangan lupa dikunci, dikali dengan omega, omega yang awal tadi, jangan lupa dikunci. Kemudian tutup kurung 3 kali, 1, 2, 3, enter. Nah, rumus 1 udah jadi, kemudian di scroll ke bawah. Nah, kemudian setelah di scroll, ini di copy ke samping. Dan seperti biasa, tinggal digeser si TD-nya. Semua waktunya digeser. Kemudian yang ini juga digeser. Nah, setelah selesai, maka enter. Untuk nilai YST-nya ini tetap pakai yang 1 untuk beban remnya. Karena P yang kita pakai itu sama, yaitu 2000 kg. Enter. Kemudian di scroll ke bawah. Nah, setelah itu untuk yang kolom ketiga nih sama aja. Tapi yang membedakan nilai TD-nya aja. Tuh. Dengan cara yang sama, maka grafik ini bisa kita bikin. Caranya itu sama, tinggal kita menu insert chart yang ini, yang smooth lines. Nanti sumbu X-nya itu
Nah, sumbu X-nya itu adalah waktu, kemudian sumbu Y-nya itu adalah displacement. Setelah jadi ketiga-tiganya, maka akan jadi grafik kurang lebih seperti ini. Jangan lupa dikasih legenda dengan nama yang telah disesuaikan. Nah, selanjutnya beban yang terakhir, itu adalah beban segitiga sama kaki. Nah, kemudian untuk nilai TD-nya, aku samain aja sesuai dengan numerical example pada PowerPoint ke-5, 0,6, 0,5, 0,4. Aku samain aja, kemudian rumusnya ada 3. Rumus yang ini, untuk T lebih kecil dari TD bagi 2, adalah ini rumusnya. Kemudian untuk di antara TD bagi 2 dan nilai TD, itu rumusnya ini. Kemudian untuk T lebih besar dari TD, rumusnya ini. Oke, lanjut. Untuk T-nya ini sama, sampai 2 detik, dengan selisih 0,01. Nah, dikarenakan ada 3 rumus, maka rumusnya agak panjang seperti ini. Yang pertama, if. Jika dia lebih kecil, jika dia memenuhi ini, maka rumusnya ini. Jika dia memenuhi ini, maka rumusnya ini. Jika dia memenuhi ini, maka rumusnya ini. Nah, sehingga rumusnya agak panjang ya. Tapi nggak apa-apa, kita jelasinnya poin per poin. Oke, pertama sama dengan if, kemudian buka kurung. Nilai T-nya ini kurang dari sama dengan TD1. Yang ini. Jangan lupa dikunci, dibagi 2. Nah, ini jika dia memenuhi ini, maka rumusnya ini. Jika salah, maka dia akan if kembali. Ya. If kembali. Nah, tapi ini nilainya di antara. Nah, kalau nilai di antara itu fungsi if-nya agak beda. Jadi pakai double if. Setelah di if-kan, maka di if-kan lagi gitu. Nah, nanti dijelaskan ya. Ini kurang dari sama dengan TD1 dikunci bagi 2. Kemudian titik koma, YST 1. YST-nya sama, selalu YST 1. Karena beban kita sama, 2000 kg. YST 1 dikali 2 dibagi TD1. TD1 nya lupa dikunci, kemudian dikali buka kurung. Nilai T-nya ini jangan dikunci, minus buka kurung sin buka kurung omega yang awal tadi dikali dengan T. T jangan lupa dikunci, omega nya dikunci. Kemudian tutup kurung dibagi oleh nilai omega. Nah, omega nya jangan lupa dikunci lagi, kemudian tutup kurung. Kemudian if, jika yang ini ya, yang TD bagi 2 kurang dari 2. Jika TD1 dikunci ini, dibagi 2, kurang dari T, maka jika benar, maka aku if-kan lagi. Nah, ini titik koma, if lagi. Kemudian CR5 nih yang ini, nilai T ini, kurang dari sama dengan nilai TD1. Nah, jadi untuk mengakali nilai yang di antara ini, di antara dua variabel ini, caranya tuh tinggal double if aja seperti ini. Nah, jadi if ini udah jelaskan, selanjutnya tinggal if yang ini. Nah, setelah sampai di sini, TD1, kemudian titik koma, kali YST1, dikunci, dikali 2 dibagi TD1 yang ini, dikunci, dikali buka kurung TD, dikunci, dikurang T. T-nya nggak dikunci, plus buka kurung 1 dibagi omega yang awal tadi, dikunci, kemudian tutup kurung, dikali buka kurung 2 dikali sin buka kurung omega ini, omega yang awal tadi dikali buka kurung nilai T, T-nya yang ini, minus buka kurung TD1 yang ini, dibagi 2. Kemudian tutup kurung 3 kali. Nah, tadi TD1 nya jangan lupa dikunci. Setelah tutup kurung 3 kali, minus sin
buka kurung omega yang awal tadi dikunci dikali T, kemudian tutup kurung banyak 3 kali. Nah, setelah itu titik koma, lanjut ke rumus yang terakhir, yaitu YST1. YST1 itu yang ini ya. Ini. Karena beban yang kita pakai sama. YST1 dikali 2, dikali 2, dibagi, buka kurung, omega yang awal tadi, dikunci, dikali TD1, dikunci. Kemudian tutup kurung dikali 2, buka kurung 2 kali sin, buka kurung, ini buka kurung ya. Omega yang awal tadi dikunci, dikali, buka kurung, T yang ini jangan dikunci untuk nilai T ya. Kemudian dikurang, buka kurung, TD yang ini tadi, dibagi 2. TD jangan lupa dikunci, kemudian tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kemudian minus sin, buka kurung omega dikali T, omega jangan lupa dikunci, T ya nggak dikunci, karena ini nanti kita scroll, tutup kurung dikurang sin, buka kurung omega yang awal tadi, dikali, buka kurung T, T-nya yang ini, minus TD, TD-nya yang ini. Jangan lupa dikunci, kecuali nilai T. Nah, kemudian tutup kurung sebanyak 6 kali ya. Atau sederhananya tutup kurungnya sampai hitam. Sampai ke detect yang ini. Gitu. Ya, contohnya. Nah, kayak ada blink gitu di area sini. Maka itu udah selesai rumusnya. Kemudian enter. Nah, setelah jadi 1, di scroll aja ke bawah. Setelah itu di copy ke samping. Jadi ini di CTRL-C, di paste. Selanjutnya tinggal digeser yang ini. Yang ini tadi digeser ke T. Kita kembalikan ke posisi semula. Untuk yang T-nya ini. Ini pada kolom kedua ya. Nah, setelah itu setelah selesai, kita ubah TD1 ini jadi TD2. Jadi rumusnya satu aja, sisanya tinggal kita copy dan geser-geser gitu. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah ini semua selesai, nanti tinggal di scroll ke bawah. Nah, untuk area yang ini kan 0,6. 0,6 bagi 2 tuh 0,3. 0,3. Kemudian setelahnya dikasih tanda. Selanjutnya itu after 0,6. Yang ini. Kasih tanda. Jadi setengahnya dikasih tanda. Kemudian setelah nilai TD-nya juga dikasih tanda. Setelah selesai semua, maka dibikin grafik seperti ini. Nah, kenapa tadi YST-nya sama? Karena P-nya ini 2000 kg semua, sesuai dengan numerical example yang kita pakai tadi. Nah, setelah selesai, grafiknya seperti ini, kurang lebih. Untuk cara bikin grafiknya sama, seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggal di-linkkan, terus data gini. X values-nya itu selalu nilai yang kolom waktu ini, kemudian series Y values-nya itu simpangannya. Dibikin per masing-masing simpangan. Setelah selesai, kemudian oke. Maka jadi grafik seperti ini. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan Excel mengenai general dynamic loading. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.